saya akan bongkar bagaimana situasi di dalam ruangan ujian skripsi. Selamat malam kakak, nama saya Buas Salosa, saya berasal dari USA, saya suka tari salsa, bikin golsa bisa, bikin adik juga bisa, mari rame-rame subscribe sa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bongkar, saya akan ngasih tahu kalian nih yang khawatir, yang takut dengan ujian skripsi, ya. Yang skripsinya sudah di ACC, sekarang tinggal nunggu ujian skripsi, khawatir nih bagaimana sebenarnya situasi di dalam ruangan ujian skripsi. Nah, saya akan bongkar, saya akan nyeritain kamu bagaimana sebenarnya situasi di dalam ruang ujian skripsi bersama dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, pada awalnya saat kamu masuk ruang ujian skripsi itu, nanti ujian itu, sidang itu akan dibuka oleh dosen pembimbingmu ya. Bisa jadi dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2. Tapi biasanya dosen pembimbing 1 akan membuka sidang gitu ya. Jadi akan memperkenalkan kamu di depan dosen penguji gitu ya. Nah, nanti dosen pembimbing 1, baik dosen pembimbing 1, 2 dan dosen penguji itu akan menanyakan kamu, sudah makan belum? Semalam begadang nggak? Kayak gitu ya. Terus sudah pamit sama orang tua, sudah kabarkan orang tua, seperti itu. Jadi dosen pembimbing itu akan menenangkan, akan memastikan kamu dalam kondisi sehat gitu ya, dalam kondisi prima untuk menghadapi sidang atau ujian skripsi. Dosen pembimbing itu nanti akan bertanya, kamu semalam begadang nggak? Kayak gitu ya. Atau sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Seperti itu. Jadi memastikan kondisi kamu prima untuk menghadapi ujian. Lalu nanti ditanya, sudah kabari orang tua belum kalau hari ini akan ujian skripsi? Sudah pamit belum? Sudah minta doa belum? Seperti itu ya. Jadi itu di awal-awal dosen itu akan memastikan kondisi kamu prima dan siap mental, seperti itu. Nah, tahap awal ini tahap yang krusial buat kamu ya. Tahap menentukan bagaimana mentalmu selanjutnya untuk dalam menjalankan ujian skripsi itu. Jadi dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 kan beda-beda tuh sifatnya, karakternya. Begitu juga dengan dosen penguji ya. Biasanya nih ada mahasiswa dosen pembimbing atau dosen penguji itu sudah pasang muka serem di depan gitu kan. Udah pasang muka serem, sok sibuk ngeliat, sudah geleng-geleng, sudah tarik-tarik napas gitu. Mahasiswa tuh sudah jatuh mental di awal itu. Jadi dia ngeliatin dosennya, waduh kayaknya nih banyak salah skripsi saya. Kayaknya nih dosen penguji atau dosen pembimbing nggak senang dengan skripsi saya gitu ya. Jadi mahasiswa itu biasanya jatuh mental di depan itu. Jadi kalau sudah jatuh mentalnya di awal itu bakal berantakan di depan gitu ya. Nah, kamu jangan terpengaruh sama ekspresi wajah dari dosen pembimbing atau dosen penguji, dan juga ekspresi-ekspresi yang lain yang ditunjukkan oleh dosen-dosen itu ya. Karena yang namanya ujian gitu kan, baik dosen pembimbing dan dosen penguji itu akan menguji kamu. Jadi jangan harap dosen pembimbing itu akan belain kamu gitu ya. Namanya ujian, kamu tetap bakal diuji gitu ya. Nah, diuji itu bukan hanya dengan pertanyaan tapi dengan mental juga. Bisa jadi dosen penguji atau pembimbing itu hanya sandiwara gitu ya, pura-pura gini. Jadi melatih mentalmu, dites mentalmu nih gitu. Nah, kamu jangan terpengaruh ya. Ingat, tahap awal ini tahap yang krusial. Kamu jangan terpengaruh, mentalmu jangan sampai jatuh karena melihat ekspresi dosen pembimbing atau dosen penguji yang sudah mau marah-marah ibaratnya gitu ya. Tapi beruntung kalau kamu dapat dosen pembimbing atau penguji yang baik gitu ya. Itu beruntung. Tapi kalau misalnya kamu mendapati hal-hal yang tidak mengenakan seperti tadi yang saya ceritakan, ingat jangan terpengaruh, mentalmu harus kamu jaga di situ. Karena bisa jadi dosen itu hanya menguji, hanya sandiwara di situ ya, hanya untuk mengetes mentalmu. Oke? Lalu tahap kedua, dosen pembimbingmu akan memberikan kamu kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitianmu gitu ya. Nah, biasanya nih waktunya beda-beda, ada yang 10 menit, 15 menit, 20 menit gitu ya. Nah,
Kamu bisa saja menceritakan dari awal sampai akhir. Cuman lebih banyak seharusnya kamu menceritakan hasil penelitianmu. Bagaimana proses samplingmu, pemilihan datamu, proses analisis datamu sehingga muncullah kesimpulan di skripsimu. Saat kamu mempresentasikan hasil penelitianmu, kamu jangan terpengaruh, lagi-lagi ya, jangan terpengaruh sama ekspresi oleh dosen pembimbing. Karena saat kamu mempresentasikan hasil penelitianmu itu kan, dosen pembimbing atau dosen penguji itu kan ada aja yang ngeliatin kamu, ada juga yang sambil ngeliatin skripsimu. Kalau kamu ngeliatin gerak tangannya yang coret-coret, tulis-tulis, salah-salah gitu, kamu lebih baik nggak usah perhatikan yang itu ya. Kamu fokus sama hasil penelitianmu, fokus sama mungkin laptop atau layar yang ada di belakangmu atau di depanmu. Jangan fokus sama dosenmu ya. Itu untuk menjaga mentalmu agar tidak terpengaruh dengan ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji. Saya harus ingatkan, satu hal penting yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi jalannya ujian skripsimu ya. Satu hal penting itu adalah sikapmu atau etikamu di dalam ruangan itu. Gitu. Jadi misalnya gini, maksud saya, kalau misalnya di awal, jadi kan tadi saat dosen pembimbing memberikan kamu kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitianmu, jadi kamu harus menjaga etikamu. Jadi maksudnya adalah, tadi saat dosen pembimbingmu memberikan kamu kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitianmu ya, ingat 3 kata ajaib, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Ya, jadi kamu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dulu. Misalnya, silahkan Fulan atau silahkan kamu membacakan atau mempresentasikan hasil penelitianmu. Nah, kamu harus sebelum memulai itu kamu ucapkan dulu terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen penguji telah memberikan saya kesempatan bla 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 bla. Seperti itu ya. Nah, lalu saat kamu mempresentasikan hasilnya tadi ya, nah bila ada kesalahan ucap atau kesalahan yang kamu sampaikan, jangan lupa ucapkan maaf. Misalnya, maaf ibu bapak, tadi saya keliru, yang benar adalah begini begini begini, gitu ya. Jadi terima kasih, maaf. Jadi kamu harus menjaga etika itu ya, jangan asal-asalan. Oh ya bu, saya akan bacakan sekarang. Jadi kamu mengeluarkan gerak-gerik yang kurang menghormati, kurang menghargai dosen pembimbing. Karena di dalam ujian skripsi ini saya ingatkan ini ruang formal, itu ya. Jadi kamu harus membedakan saat-saat di mana ruang formal dan saat-saat di ruang non formal, gitu ya. Misalnya kamu sudah dekat dengan dosen pembimbingmu, misalnya salah satu gitu. Kamu berperilaku selayaknya teman dengan dosen pembimbingmu, gitu ya, karena mungkin biasanya di luar itu gayanya biasa gitu ya, gayanya tidak terlalu formal. Nah, saat di ruang ujian itu kamu ternyata terbawa gitu ya, karena kamu sudah dekat sama dosen pembimbingmu, kamu merasa aman, kamu lupa dengan etika di dalam ruang formal, gitu ya. Jadi kamu harus tetap, walaupun kamu sudah dekat dengan dosen pembimbingmu, kamu harus tetap menjaga etika di dalam ruang formal. Ya, jadi di depanmu itu bukan temanmu, tapi pengujimu, dosenmu. Ya, ngerti ya membedakannya? Nah, setelah kamu mempresentasikan hasil penelitianmu, lalu sekarang kesempatannya dosen pembimbing dan dosen penguji untuk bertanya kepada kamu. Bila pertanyaannya kurang jelas kamu dengar ya, jangan lupa ucapkan, maaf Pak, mungkin bisa diulang. Maaf Bu, saya kurang jelas mendengar pertanyaannya, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Jadi gitu ya. Jadi misalnya kamu kurang dengar, gimana Pak, gimana Bu? Nah, itu kurang formal itu kalau sudah sifatmu perilakumu seperti itu bahaya ya. Jadi dosen itu bakal merasa tidak dihargai, tidak dihormati di dalam ruangan itu. Kamu bisa aja dicari-cari kesalahannya, gitu ya. Jadi kamu harus pengaruhi juga moodnya dosen pembimbing dan dosen pengujimu. Kamu harus kuasain moodnya dia agar dia senang, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kurang jelas atau ada yang kurang kamu pahami, jangan lupa ucapkan, maaf saya kurang paham dengan pertanyaannya, mungkin bisa diulang. Jadi seperti itu ya.
Jadi 3 kata ajaib yang saya bilang tadi dalam beretika itu terima kasih, tolong, dan maaf. Ya, ingat itu ya. Itu faktor utama yang mempengaruhi jalannya sidang atau ujian skripsimu. Kenapa saya bilang itu faktor utama? Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kita harus menguasai moodnya dosen penguji dan dosen pembimbing kita. Kalau misalnya kita berperilaku sedikit saja kurang ajar dinilai oleh dosen penguji atau dosen pembimbing, ya, jadi moodnya sudah rusak, moodnya jelek, kamu dicap, wah ini anak kurang ajar, misalnya seperti itu. Kalau dia sudah merasa seperti itu, si dosen-dosen itu, kamu bakal ditanya habis-habisan. Bahkan bisa jadi yang tidak ada di dalam skripsimu itu ditanya, kamu dicari-cari kesalahannya. Ingat ya, tapi kalau sudah moodnya senang, wah anak ini sopan, wah anak ini baik, wah anak ini bagus sifatnya gitu. Bisa jadi dia nggak akan bertanya yang aneh-aneh ke kamu gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang simpel yang bakal dikeluarkan ke kamu. Sehingga kamu bisa menjawabnya dan nilaimu bisa maksimal. Ingat ya, jaga etika dengan 3 kata ajaib tadi. Lalu masuk pada tahap dosen itu memberikan pertanyaan ke kamu. Ya, nah saya kasih tahu. Pertanyaan yang dikeluarkan oleh dosen-dosen penguji maupun dosen pembimbing ini tergantung moodnya, ya, tergantung mood. Jadi kalau kamu sudah dicap baik seperti yang saya bilang tadi, pertanyaannya bisa yang mudah-mudah. Tapi kalau moodnya sudah jelek, kamu dicap kurang ajar, kamu dicap nggak tahu etika, nggak bagus etikanya gitu, hati-hati ya. Kecuali kamu memang benar-benar paham dengan skripsimu, walaupun kamu ya etikanya masih tidak terlalu, dosen bakal kagum kalau kamu benar-benar paham ya. Tapi kalau kamu yang kurang-kurang paham gitu, atau skripsi ya asal-asal kerjain gitu kan, hati-hati. Jadi pertanyaan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji itu tergantung moodnya. Kamu harus menguasai mood mereka dari awal dengan etika tadi. Lalu setelah tahap dosen memberikan pertanyaan, tentu kamu harus menjawab ya. Jawabannya itu kuncinya ya memang tetap harus kamu pahami skripsimu. Oke? Jadi jangan asal menjawab, tetap harus alasannya ilmiah. Misalnya ditanya, kenapa kamu memilih judul ini atau kenapa kamu memilih lokasi ini sebagai tempat atau objek penelitianmu. Nah, alasannya itu harus ilmiah, bukan alasannya seperti misalnya karena ada keluarga saya di sana, karena ada teman saya yang membantu, misalnya seperti itu. Nah, alasan itu sih memang benar gitu ya, cuman tidak ilmiah seperti itu. Alasan yang ilmiah itu misalnya karena lokasi ini sedang butuh bantuan untuk penelitian apa-apa misalnya, atau misalnya tema ini sedang viral tahun 2020 misalnya seperti itu. Jadi itu alasan-alasan yang ilmiah. Ya, jadi bukan karena ada teman, bukan karena ada keluarga, seperti itu. Kamu udah ngertilah alasan yang ilmiah bagaimana. Jadi ingat ya, semua pertanyaan dan kamu jawab dengan jawaban yang ilmiah. Semua jawaban itu harus dari dalam skripsimu. Jangan kamu jawab yang melenceng yang di luar skripsimu. Ya, dosen bakal kasih kamu nilai jelek nanti. Itu tidak ada hubungannya dengan skripsimu. Ya, jadi jawabannya tetap harus dalam koridor skripsimu. Misalnya kalau ada pertanyaan yang kamu rasa melenceng dari ruang lingkup skripsimu, kamu bisa mengkoreksi dosen pembimbing atau dosen penguji. Jangan lupa ucapkan maaf dulu, maaf Pak atau maaf Bu, mungkin pertanyaannya tidak masuk ke dalam ruang lingkup atau tidak masuk dalam batasan penelitian saya atau skripsi saya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya seperti itu ya. Ya, mungkin dosen bisa salah, bisa keliru, kamu juga bisa salah, bisa keliru. Tapi kalau dengan kamu menjaga etika itu, semuanya bakal lancar. Dosen bakal senang, ya. Kamu bakal aman-aman aja gitu ya. Oke. Lalu setelah diberikan pertanyaan dan kamu menjawab, masuklah pada tahap penilaian. Nanti umumnya kamu disuruh keluar dulu. Jadi dosen itu mikir-mikir nih di dalam bertiga gitu ya, atau berempat. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Jadi maksudnya bertiga itu 2 dosen pembimbing, 1 dosen penguji. Ada juga yang berempat, 2 dosen penguji, 2 dosen pembimbing. Pada tahap penilaian umumnya biasanya kalian disuruh keluar dulu. Keluar ruangan dulu, kita kasih nilai dulu gitu ya. Nah,
kamu keluar nih. Nah, di dalam itu dosen ngasih nilai nih. Misalnya komponen-komponen penilaiannya, struktur penulisan misalnya, kemampuan menjawab, kemampuan mempertahankan tulisan, seperti itulah ya. Lalu setelah diberi nilai, kamu akan dipanggil masuk ke ruangan lagi. Saat kamu akan diumumkan apakah lulus atau tidak lulus, ya nanti dosen itu akan bertanya dulu, kamu mengharapkan nilai apa, kamu maunya nilai apa, misalnya gitu. Kamu bilang aja A gitu ya, nggak usah ragu-ragu, jangan malu-malu. Jangan karena tadi kamu merasa jawabanmu kurang bagus, kamu takut bilang A gitu. Bilang aja A, cuek aja gitu ya. Kan ditanya, kamu maunya nilai apa, misalnya ditanya sama dosenmu. Bilang aja A gitu. Nanti ditanya balik, emangnya kamu pantas dapat nilai A? Ya kamu jawab aja pantas Bu. Pokoknya pede lah gitu ya. Pokoknya pede. Nah, setelah itu lalu dosen akan mengumumkan kamu lulus atau tidak lulus. Sudah pasti yang seperti kamu ketahui ya, lulus dan tidak lulus itu tergantung kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dan skripsimu ngawur-ngawur gitulah ya, kamu ngejawabnya ngawur-ngawur, kamu jawabnya sana-sini, ya ada kemungkinan kamu tidak lulus ya. Tapi kalau kamu bisa menjawab paling tidak 50% lah pertanyaan atau 60% pertanyaan kamu bisa jawab, itu ada garansi kamu lulus itu ya, walaupun nanti nilainya tergantung pada dosen itu ya. Yang penting kamu lulus itu ya. Nah, kamu akan diumumkan selamat kamu lulus atau maaf kamu belum lulus, kamu harus ujian ulang, seperti itu tergantung kamu ya. Nah, setelah kamu dikasih tahu kamu lulus dengan nilai, misalnya dengan nilai tadi kan ditanya tuh mau nilai A atau B gitu ya, itu sih enggak terlalu ngaruh seperti itu hanya pertanyaan basa-basi aja, kamu jawab aja pede. Setelah kamu dikasih tahu lulus, kamu akan dikasih tahu dengan nilai B atau nilai A, seperti itu ya. Udah gitu aja, ujian skripsi itu seperti itu aja gitu. Pada video selanjutnya akan saya bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dikeluarkan oleh dosen penguji dan kunci jawabannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, bagikan ke teman-temanmu ya, supaya semua informasi-informasi dari kami itu berguna. Salam dari Boas Salosa. Assalamualaikum kakak.